Hari pertama melatih public speaking. Ya, di sini saya cuma ingin melatih public speaking saya untuk lebih terstruktur, dan ada beberapa bahan atau tema yang ingin saya sampaikan agar apa yang ada di isi pikiran saya itu bisa tersampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Mungkin kita sebagai laki-laki itu berat ya untuk menceritakan hal ini, dimana ketika kita di posisi yang paling terendah itu merasakan hal-hal yang sangat penuh dengan tekanan, dan beberapa orang sedikit menjauhi kita, dan di titik terendah laki-laki itu biasanya sendiri ya. Dalam kesendirian itu menurut saya adalah itu suara Tuhan dalam memanggil kita, dimana laki-laki diciptakan itu untuk menjadi manusia yang sangat penuh dengan kesenian, memimpin, melatih strategi, ataupun memasak. Ya, hal-hal semacam itu biasa dilakukan oleh laki. Laki-laki mungkin bisa dikatakan makhluk yang sangat unik. Mereka bisa melakukan apapun pekerjaan sesuai dengan bidang-bidang mereka masing-masing. Nah, bagi saya, dalam titik terendah seorang laki-laki ialah ketika dia hampa dan tidak memiliki arah. Nah, hal-hal yang sungguh menyulitkan ini seringkali kita menyebutnya adalah depresi mungkin, atau overthinking, atau banyak hal secara psikologi. Namun kita juga perlu memaknai secara filosofi bahwa dalam keheningan, dalam memori-memori kelam yang seakan-akan menghujam pikiran kita dan menghantui, itu adalah pola refleksi dalam tubuh, agar kita senantiasa sadar bahwa kita hidup dalam dunia ini selalu dipenuhi dengan misteri, dan kita dekat dengan Tuhan kita. Makanya kenapa ketika manusia itu tidak memiliki agama, mungkin dia akan tersesat secara logika, dia akan mencari-cari sebuah kebenaran dan tidak menemukan ketenangan dalam kehidupan. Nah, di sini saya sedikit menyinggung tentang salah satu buku yang sering saya baca, yakni The Art of Stoicism, dimana ini sangat relate sekali dengan laki-laki ya, yang notabene sering galau, sering takut memikirkan masa depan, sering menyendiri atau mencari kopi di waktu senja. Nah, The Art of Stoicism ini menurut saya, selama saya membaca, itu adalah buku yang menarik, dimana dia mendeskripsikan sebuah pendidikan secara mentalitas ketika manusia di posisi yang sangat rendah itu dia bisa melakukan apapun kegiatan. Ya, contoh mungkin kegiatan-kegiatan positif seperti lari, membaca, menulis, agar pikiran dalam diri kita itu bisa terbagi. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita harus memakai stoicism? Kenapa tidak menggunakan buku seperti
Marxisme atau buku yang mengenai tentang Marxisme, ya menurut saya buku itu adalah jendela dunia. Apapun bisa kita ambil dari situ. Namun untuk pola kehidupan seorang laki-laki ataupun perempuan atau manusia secara umum, ini sangat relate sekali kawan-kawan. Karena dalam The Art of Stoicism itu mengajarkan kita tidak perlu memikirkan apa yang dipikirkan oleh luar eksternal kita, namun kita hanya perlu memberikan respon yang positif agar mereka tidak curiga apa yang kita pikirkan. Karena seringkali budaya negara plus 62 adalah kepo. Ya mungkin informasi itu adalah proses bagaimana kita belajar sebenarnya. Contoh, sekarang si A sedang merasakan sebuah kepenatan. Nah, dalam kajian psikologi, di situ bisa dilihat dari gestur wajah. Mungkin wajahnya yang cenderung kurang ceria ataupun ekspresi tubuhnya itu gemetaran dan lain-lain. Nah, hal itu menurut saya harus kita olah kembali. Nah, di sini sangat relate dengan proses kesendirian ya, di mana kesendirian itu adalah sebuah ibadah menurut saya. Karena dalam kesendirian itu kita berbicara pada diri kita sendiri, memilah mana sisi positif dan mana sisi negatif kita. Nah, disitulah ketika kita melatih dan berdialektika dengan diri kita sendiri, itu akan melatih bagaimana kita merespon dan bereaksi terkait dengan orang yang mengkritisi kita. Di sini saya juga masih belajar dan saya masih sering membaca beberapa buku yang sangat relate dengan kehidupan. Kenapa kita harus banyak berproses dalam The Art of Stoicism ini? Sering membedah beberapa proses-proses atau tujuan yang dimana kita memiliki need and want. Want adalah keinginan, need itu kebutuhan, dimana kita harus memiliki pemikiran yang kreatif untuk memilah. Want itu interpretasinya adalah mimpi, sedangkan kebutuhan adalah proses dimana kita mengapresiasi diri kita. Nah, terkadang kita tidak bisa mempola atau mengkontrol hal itu. Di sini Stoicism mengajarkan kita bahwa apa yang telah kita pikirkan dan apa yang kita impikan itu diusahakan bagaimana caranya kita melaluinya dengan ketenangan. Dan apa yang menjadi standarisasi kebutuhan kita itu juga harus kita kaji lebih lanjut, seperti mengklasifikasikan, budgeting dan lain-lain. Di situ kita akan lebih transparan pada diri kita sendiri ataupun dengan orang di sekitar kita. Dari situ kita bisa memiliki pengetahuan mengenai kenapa kita harus sangat peduli dengan diri kita sendiri. Karena kebanyakan manusia itu sering tidak sadar pada sebuah informasi, terus kritik ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ketidaksinkronan
Nah, di situ The Art of Stoicism itu sangat bermanfaat lah untuk kita kaji lagi. Jadi ada beberapa subbab yang dimana bagaimana kita mengatasi respon orang lain. Kenapa kita harus kuat dalam diri kita sendiri, lalu perlunya menjadi orang baik. Nah, di situ semua kita diajari tahapan-tahapan bagaimana kita menerima diri kita sendiri, mengeksplor bagaimana pengetahuan diri kita sendiri, dan pada result yang bisa saya simpulkan atau bisa saya ambil adalah kita akan mengetahui bagaimana kehidupan ini akan menuntun kita pada sebuah kesuksesan. Sekian latihan pertama saya untuk public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.